Kita di kota paling berbahaya dan tertinggi di dunia. Perdagangan manusia, perampokan, penculikan, jenazah dan mayat tergeletak di mana-mana. Pemukiman kumuh tumpang tindih, jalanan penuh kotoran dan dingin yang menyengat tubuh. Kondisi kesehatan yang memburuk, udara tercemar merkuri, tak ada pohon atau kehidupan. Bernapas pun sangat sulit. Kadar oksigennya 50% lebih rendah dibandingkan banyak kota dunia. Dan semua ini demi satu hal, emas. Kita sekarang ada di pusat kota, sampah di mana-mana. Kebanyakan orang tak tinggal permanen, mereka tak bisa menetap di sini. Mereka datang selama 2 atau 3 minggu untuk tambang emas, lalu pergi gitu. Kita kini ada di kota. Tentu kita butuh perlindungan. Jadi polisi bersama kita bayar untuk pengawalannya. Lihat airnya sangat kotor kan? Air ini tercemar merkuri, beracun. Dan walaupun kita ada di Andes, udaranya tidak bersih loh. Seharusnya bersih. Di sini, merkuri digunakan untuk pisahkan emas dari batu. Tulisannya bahaya menjauh. Sama seperti tambang emas di Mauritania. Merkuri dilarang secara global karena toksisitasnya yang ekstrim. Ia bisa menguap ke udara, mencemari seluruh area, mencemari air dan sungai, dan masuk ke tubuh manusia. Lihatlah warna danau ini. Warnanya perak metalik. Hampir seperti cermin akibat merkuri. Di sini hotel, di mana-mana. Karena Begitu banyak yang datang mencoba peruntungan menambang emas. Mereka datang selama 3 atau 4 minggu dan menginap di hotel, jadi hotel ada di mana-mana. ini pertokoan penukaran emas. Oro. Umum di sini. Kau lihat banyak toko dengan tulisan oro. Tempatmu menjual emas secara tunai. Kita akan ke salah satu toko nanti. Tonton sampai selesai. Kita ditemani 4 ofisir polisi, sekarang kita ke tambang emas. Saat ini kita ada di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut dan kita akan terus naik, oke? Apa kabar? Good morning. Selamat pagi. Daun koka. Karena ketinggian ini kita harus mengunyah koka. Ia pasti oksigen seperti filter yang kita gunakan agar kuat berjalan naik menuju tambang. Semakin kita naik, kita akan merasakan lebih banyak tekanan. Vamos, 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 vamos. Dan ini yang paling terkenal di kota ini. Dia tambang emas banyak. Claro. Vamos. Ini paling tersulit. Tambangnya atas bukit, jadi kita harus mendaki. Kita harus siap. Jika merasa sakit, jangan paksakan diri terlalu keras. Harus istirahat dan hirup oksigen. Oksigen! Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Aku butuh air. Yes. Sí. Tak ada saluran pembuangan kotoran. Kau bisa lihat air kotoran manusia. Saat ini kita sedang jalan di salah satu jalan yang dianggap paling berbahaya. Yang terjadi di jalan ini, penembakan bisa terjadi tiba-tiba. Pelaku bisa melarikan diri lewat salah satu jalan ini, dan kita tak bisa temukan mereka. Di banyak tempat kau akan temukan tulisan banyo, artinya kamar mandi. Sebagian besar rumah di sini tidak ada kamar mandinya, jadi kau harus bayar bulanan untuk menyewa kamar mandi yang ada di sini. Masyarakat di sini tak punya kamar mandi di rumah mereka. Jadi mereka ke toilet umum gitu. Hanya ada 4 tempat di mana kau bisa mandi air panas. Hanya ada 4 tempat di seluruh kota. Di seluruh kota. Gila. Kadar oksigen di darahku 73%. Artinya aku di zona bahaya ini. Kadang temukan mayat, tapi mereka tak peduli. Mereka terus lanjutkan hidup. Jangan pergi jauh, Joe. Dia bilang ada geng sepupu di dalam sana. Jadi itu sangat berbahaya. Mereka bisa menembak kita. Ini terjauh yang bisa kita datangi. Katanya dilarang masuk, jika masuk mereka bisa menembakmu. Mereka membunuh orang. Pakaiannya ditinggal di sini sebagai peringatan gitu agar tidak masuk. Tiap tambang ada pemiliknya. Kau tidak bisa masuk ke sembarang tambang tanpa izin pemilik. Atau dianggap nyerobot emas. Ada guntur, dan sekarang salju turun. Ini bebatuan yang mengandung emas. Joe, ini nyata.
Beginilah cara penambang bekerja. Gunakan badanmu untuk tenaga ekstra, lalu kau tekan, angkat. Eso, dale. Vamos allá, vamos. Eso, vamos. Ini daun koka. Bikin kuat kan? Mulai sekarang mereka jadi rekan kerjamu. Kau orang asing pertama yang kerja di La Rinconada. Terima kasih. Vamos. Así, así. Vamos. Para allá. Dale. Kerja keras bro. Kerja keras. Salah satu teman penambang kita akan bawa kita ke tambangnya. Semuanya makin nyata. Kita akan masuk. Ini gila. Setiap tambang ada pemiliknya, dan setiap pemilik mempekerjakan 4 penambang. Saat keempat penambang menemukan emas, 50% jadi milik mereka dan 50% pemilik tambang. Para penambang ini mendapatkan sekitar 50 gram emas per minggu. Mereka mendapat sekitar $3.000 seminggu. Ini mineralnya. Hati-hati kakimu. Itu dia. Kau bisa lihat emasnya. Butuh kerja keras untuk mendapatkannya. Guys, kita kaya. Lihat ini. Begini rasanya nemu emas. Dialah bos dari semua penambang yang ada di La Rinconada. Hari ini kalian telah melihat pekerjaan kami setiap hari. Bagaimana kami mengumpulkan material dari dalam dan dengan sulit membawa material yang berat itu keluar dari tambang. Sekarang kita akan lihat proses penjualan emas sebelum matahari terbenam. Kita ada di toko emas, tempat emas dijual. Emasnya di sini. 9 gram emas. Dan kita akan lihat berapa uang dalam emas milik kita agar kau punya gambaran gitu. Halo kak, kak berapa nilai emasnya? Berapa pendapatanku minggu ini? Aku ingin tahu. 2.777 sol Peru sekitar $755. Tidak ada koin. 9 gram, $700. Di sini emasnya dilebur. Yeah. Sekarang saatnya bergembira bersama keluarga. Itu saja, yeay. Jadi penambang tidak mudah, karena itu kita bekerja keras. Saat kau mendaki ke tempat yang tinggi, tekanan atmosfer menurun dan jumlah udara di atmosfer berkurang. Demikian pula jumlah oksigen. Meski oksigen membentuk 21% udara, tubuhmu dapat lebih sedikit oksigen tiap bernapas karena kurang udara. Kita keluar malam ini kan? Kepadatan udara di sana 50% lebih rendah daripada di kota lain di dunia. Inilah tingkat oksigen terendah yang ditemukan di bumi. Ini menyebabkan sesak napas. Paru-paru pun bekerja lebih cepat dan jantung memompa lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Hotel kita malam ini tidak ada pemanas. Bismillah. Saat malam tiba, wajah kota berubah. Malam telah tiba. Terlalu berbahaya. Polisi bilang keluar pada malam hari terlalu berbahaya. Karena minggu lalu ditemukan 2 mayat. Mereka dibunuh. Ada sekitar 100 orang bersenjata di sini. Jadi polisi tidak mau ambil risiko. Itu menakutkan ya. 100 orang lebih bersenjata sembunyi di sana. Kita pun tidak bisa pergi karena berisiko. Mereka jadi gusar saat mereka difilmkan. Mereka tak mau difilmkan. Perdagangan anak di bawah umur berkembang pesat di sini. Mereka janjikan pekerjaan bagus bagi para gadis, mendatangkan mereka dari kota lain di Peru dan Bolivia. Saat mereka tiba, kartu identitasnya diambil dan mereka ditawan.
aku akan tidur. Sangat dingin. Cuacanya dingin banget. Hawanya sangat dingin.